Doa adalah sebuah disiplin rohani, membawa kita secara utuh untuk melihat bahwa ada banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur. Pertama dari semuanya adalah mengucap syukur karena aku sudah ditebus oleh Kristus Tuhanku. Kita menjadi bosan berdoa karena kita selalu melihat kepada diri kita, teman-teman sekalian. Dan hanya itu, ketika kita sudah berdoa dan tidak ada jawaban doa, apa yang terjadi? Kita malas doa. Karena kita berpikir, buat apa berdoa? Doa tidak merubah situasi apapun di dalam kehidupan saya. Padahal kita sadar bahwa Alkitab mencatat doa bukanlah tentang sekedar hasil, tapi doa adalah sebuah relasi kasih, bukan transaksi antara kita dengan Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita langsung saja membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 44. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah, tema kita hari ini adalah by praying with him, berdoa dengannya. Tentu saja pada waktu kita bicara tentang doa, ada banyak hal yang kita mungkin sering kali lakukan, tapi tidak pernah kita pahami. Atau mungkin kita juga punya pemahaman tentang doa yang sama seperti orang-orang yang beragama lainnya. Kita berpikir tentang doa sama seperti mungkin hal yang pertama. Misalnya kita lihat di slide ini, kita melihat ada banyak fenomena yang terjadi. Ya, ini bukan hal yang pertama tentunya. Ada banyak kehebohan di dalam kehidupan kekristenan. Ada pendeta yang mengaku mempunyai banyak sekali kemampuan untuk melakukan mujizat. Ada banyak orang yang kemudian juga kecewa seperti bagian ini. Nah, kalau kita melihat tentang fenomena doa, juga ada konteks beberapa gereja yang mengajarkan tentang fenomena bahasa roh dan pencurahan Roh Kudus. Kita tidak akan membahas bagian ini, tetapi yang saya mau tekankan adalah pada waktu kita belajar tentang doa, seringkali kita hanya melihat doa dengan hasil jawaban yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita melihat doa itu penuh dengan kuasa hanya dengan menilai bahwa sesuatu yang kita inginkan di dalam nama Tuhan Yesus, maka itu terjadi. Kita tidak melihat dan membawa hati kita datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan yang dalam. Padahal kita sadar bahwa Alkitab mencatat doa bukanlah tentang sekedar hasil, tapi doa adalah sebuah relasi kasih, bukan transaksi antara kita dengan Tuhan. Kalau aku baik, maka Tuhan pasti memberikan. Kalau aku berusaha, kalau aku berpuasa, kalau aku jungkir balik sekalipun, maka Tuhan seharusnya memberikan apa yang kita inginkan. Dan ini menjadi bentuk kekecewaan bagi banyak orang Kristen. Dan tentu saja doa bukan hanya tentang relasi kasih, tapi doa adalah sebuah ungkapan kata-kata yang muncul dari hati kita ketika kita sadar siapa yang bertahta di dalam kehidupan kita. Maka pada waktu kita percaya kepada Kristus, dan Kristus yang adalah Tuhan sudah mati menebus dosa kita, Dia menjadi Raja yang bertahta. Sehingga setiap ungkapan doa yang kita naikkan kepada Dia semata-mata bukan hanya meminta solusi dan hasil dari apa yang kita inginkan, tetapi semata-mata adalah sebuah komunikasi. Dan kita mendengar dan bisa melihat bagaimana Tuhan ingin berbicara kepada kita. Nah, kali ini kita akan menyoroti konteks dan mendekati di dalam
konteks Tuhan Yesus pada waktu dia akan disalibkan. Nah, Matius pasal 26 kalau kita melihat, maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Nah, kita bisa melihat bahwa ada konteks tentang Getsemani. Walaupun kita melihat bagaimana Matius mencatat bagian ini, di dalam konteks yang lainnya, kita bisa membaca bahwa sebenarnya ini adalah tempat yang sama dengan Bukit Zaitun. Lukas mencatat dengan Bukit Zaitun. Getsemani ada di Bukit Zaitun. Tetapi kalau kita melihat bagian seterusnya, duduklah di sini sementara aku pergi untuk berdoa. Kita bisa melihat bahwa Yesus di dalam misi pekerjaannya, sebelum dia menuntaskan panggilan Tuhan, yaitu dia mati di atas kayu salib, dia memutuskan untuk berdoa. Kalau kita melihat di dalam pendekatan Matius pasal 26, mirip dengan Lukas pasal 22, dari referensi ayat yang lainnya. Kalau kita mencatat bahwa latar belakang ini dikemukakan kemudian dengan kata cawan yang dituliskan di sini. Coba kita melihat ayatnya yang selanjutnya. Misalnya ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sudah berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dan ini menarik sekali karena cawan di dalam Alkitab itu dicatat dengan gambaran berkat Tuhan, tetapi juga menjadi gambaran murka Tuhan. Nah, tentu saja dalam konteks bagian ini, yang sedang dihadapi Tuhan Yesus saat itu adalah bagaimana dia harus menderita demi untuk menyelesaikan misi pekerjaan Tuhan. Dan pada saat itulah kita bisa melihat bahwa sesaat sebelum dia masuk ke dalam taman Getsemani, ada banyak kejadian di belakang sana. Apa itu kejadiannya? Para murid mulai bertengkar. Petrus kemudian berani untuk pasang badan. Bahkan kalau kita melihat catatan Lukas, kita melihat bahwa di sana digambarkan Yudas sudah mulai menunjukkan gerak-geriknya yang akan mengkhianati Yesus. Jadi ada kondisi yang tidak menyenangkan saat itu. Ada sebuah gejolak yang sangat luar biasa yang tidak terjadi dalam peristiwa sebelumnya. Maka ini adalah sebuah situasi dan kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Dan pada saat bagian itulah, maka ayat 36, sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke sebuah tempat yang bernama Getsemani. Dan kalau kita melihat di dalam konteks keseluruhan, Yudas tahu tempat Getsemani, artinya Yesus dan para murid sering datang ke sana. Yesus sering berdoa di sana. Bahkan dalam konteks bagian ini saja, 3 kali Yesus berdoa dengan ungkapan yang sama. Jadi apa yang sebenarnya kita dapatkan di dalam bagian ini? Kalau kata cawan itu berarti adalah sebuah penderitaan, kesulitan, murka Allah yang besar, maka kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya Yesus pada waktu berdoa kepada Bapa, kiranya kehendak-Mu yang jadi, jangan kehendak-Ku. Nah, ini menjadi banyak tafsiran. Apakah Yesus saat itu tidak berani, tidak mau maju untuk mengambil cawan itu? Tentu saja tidak. Ini bukan masalah Yesus ingin merubah cara Allah Bapa untuk menyelesaikan misi pekerjaan keselamatan. Bukan juga bicara tentang cara. Apakah Yesus ingin supaya tidak lagi disalib? Yang penting mati saja di atas kayu salib? Tidak harus disiksa dengan sedemikian? Apakah yang Yesus sedang gumulkan saat itu? Mari kita melihat beberapa bagian yang menarik di sini. Kalau kita melihat studi katanya, kata ayat 37 yang dikatakan sedih dan getar, sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah sedih dan susah. Dalam NIV dikatakan to be sorrowful and troubled, to be grief and distress, menurut NASB, New American Standard Bible. Dalam catatan ini, kita bisa melihat bahwa Yesus begitu sangat susah dan begitu sangat sedih. Ketika dia datang ke Getsemani, hatinya begitu banyak beban. Dan beban ini dikaitkan dengan cawan yang menunjuk bukan tentang cara dan rencana Allah yang harus dirubah, bukan. Yang Yesus sedang sedihkan, yang Yesus sedang merasa sangat susah adalah justru keterpurukan manusia yang berdosa dan beban dosa yang harus ditanggung oleh Yesus. Jadi Yesus berani. Yesus tidak takut menghadapi kayu salib, tetapi dia tidak siap untuk terpisah dengan Bapa. Tentunya ini menjadi hal yang menarik teman-teman sekalian, karena justru di dalam zaman ini ada banyak manusia yang merelakan relasinya dengan Tuhan demi supaya kehidupannya yang aman dan tentram, supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia bisa berpura-pura, dia bisa merasa menjadi
tidak perlu jadi orang Kristen sungguh-sungguh. Tapi Yesus justru memberikan sebuah penekanan kepada kita bagaimana dia mau menjalani kesulitan, mau menjalani pergumulan yang berat demi supaya rencana Allah tergenapi. Dan di dalam doanya dia berkata, biarlah kehendakmu, jangan kehendakku. Catatan ini menjadi sangat penting supaya kita memahami bahwa di dalam kesulitan kita seharusnya tidak hanya berdoa, meminta solusi dari Tuhan, tapi juga berdoa, meminta petunjuk misi apa yang engkau ingin lakukan di dalam kehidupan saya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita mengalami kesulitan, pergumulan, yang kita selalu timbang-timbang, yang selalu kita doakan adalah bagaimana supaya masalah saya ini bisa selesai. Tentu saja ini bukanlah hal yang keliru. Tetapi jauh daripada itu, seperti halnya Yesus, Yesus tahu bahwa ada misi yang harus dia kerjakan. Dia pada waktu berdoa, dia membawa segala pergumulannya kepada Bapa, supaya rencana misi Allah itu melalui dirinya tergenapi, guys. Nah sekarang hari ini, di dalam kesulitan yang seperti ini, di dalam pergumulan yang mungkin sudah ada vaksin, oke lah. Tapi apakah ada jaminan semuanya akan semakin baik? Tidak. Mungkin Anda sedang bergumul dengan pasangan hidup, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan relasi dengan orang tua. Ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, dan pandemi yang seperti ini membuat kita sampai ke ubun-ubun. Kita udah nggak bisa lagi melihat bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Kita terlalu banyak bersungut-sungut dan hanya melihat fokus kepada masalah dan lupa bahwa sebenarnya semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita justru harusnya membawa kita untuk melihat apakah misi pekerjaan Allah di dalam hidup ini. Doa adalah sebuah bentuk ungkapan bagaimana kita memohon kepada Tuhan agar misi dan tujuan Allah di dalam dan melalui hidupku dan hidupmu tergenapi. Ini bukan hanya sekedar supaya apa yang menjadi pergumulan saya dijawab oleh Tuhan, tetapi kalau Tuhan menjawab setiap doa yang kita naikkan, pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan mewujud nyatakan itu? Apakah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat Tuhan menjawab doa kita? Tentu saja kita yakin bahwa Tuhan pasti mendengar setiap doa kita. Alkitab mencatat bahwa bukanlah tangan Allah kurang panjang atau telinganya kurang tajam untuk mendengar setiap seru dan doa kita. Yang menghalangi adalah dosa. Dan Kristus Yesus Tuhan kita sudah mati di atas kayu salib, guys. Dia memberikan akses kepada kita, supaya kita setiap kali berkomunikasi dengan Dia, tidak ada lagi yang menghalangi. Dan setiap doa kita didengar oleh Tuhan, walaupun setiap jawaban tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan tidak pernah tidak mendengar doaku dan doamu. Oleh karena itulah pada saat hari-hari yang seperti ini, kita perlu mengambil waktu sejenak dan berdoa kepada Tuhan supaya hati kita ini tenang, sehingga kita bisa melihat apa misi Allah di dalam kehidupan kita di tengah-tengah kesulitan ini. Jonathan Edwards membuat sebuah kutipan yang sangat baik. Doa merupakan salah satu sarana terbaik dan teragung untuk merawat natur yang baru dan menyebabkan jiwa bertumbuh dan berkembang. Doa merupakan sarana yang sangat baik untuk memelihara relasi dengan Allah dan untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Jadi teman-teman sekalian, di dalam catatan Jonathan Edwards ini, doa adalah sebuah sarana yang Tuhan pakai untuk menjalin relasi kita dengan Allah. Sebagaimana Yesus, yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu. Dari Allah Tritunggal itu. Tetap berdoa, menjalin sebuah relasi dengan Bapa, bahkan ketika dia harus meminum cawan, menanggung hukuman dosaku dan dosamu. Dia sangat susah, dia sangat sedih. Bukan karena dia takut menghadapi penderitaan, tapi dia tidak mau terpisah dengan Bapa. Kiranya hari-hari yang seperti ini, teman-teman sekalian, pada waktu kita berdoa, berdoalah tidak hanya meminta solusi, tapi juga berdoa meminta sebuah misi yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak hanya bisa membuat badai menjadi tenang, tapi Dia bisa membuat perahu yang sangat kuat untuk melewati badai tersebut. Dalam situasi yang seperti ini, doa dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan iman percaya kita. Di dalam doa kita tidak hanya ngomong monolog kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga berbicara kepada kita. Sehingga pada waktu bagian ini, kalau kita melihat ayatnya yang selanjutnya,
ayat yang ke-44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Kata yang menarik adalah yang itu juga, menunjukkan ketekunan Yesus berdoa kepada Bapa. Dan yang menarik, catatan Matius mengkontraskan tentang para murid. Ayat 43, ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka, para murid, sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Di tengah-tengah para murid yang sudah sangat berat matanya, tidak bisa tidak untuk harus istirahat, tapi Yesus tetap bertekun. Why? Mengapa? Karena Yesus tahu sekali apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupannya, teman-teman sekalian. Yesus tahu sekali bagaimana dia diutus oleh Bapa untuk menyelesaikan pekerjaan misi ilahi. Di dalam doa yang terus dilakukan, Yesus sedang tekun dan meminta kekuatan dan pertolongan. Di dalam catatan Lukas, Tuhan mengirim malaikat untuk menguatkan Yesus. Sebagai manusia yang 100% sempurna, Yesus membutuhkan kekuatan untuk bisa melewati kesulitan demi kesulitan yang dia hadapi. Kadang kita doa itu ya, kita meminta dan Tuhan pasti mendengar setiap doa kita. Tapi pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, yang kita ucapkan hanyalah permintaan dan permohonan. Kita menjadi bosan berdoa karena kita selalu melihat kepada diri kita, teman-teman sekalian. Bukan hanya itu, ketika kita sudah berdoa dan tidak ada jawaban doa, apa yang terjadi? Kita malas doa. Karena kita berpikir, buat apa berdoa? Karena berdoa tidak merubah situasi apapun di dalam kehidupan saya. Berdoa tidak menunjukkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan saya. Dan kita mulai berhenti berdoa. Kenapa? Karena pada waktu kita berdoa, kita hanya ngomong kepada Tuhan. Tetapi kita tidak lagi mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Saya punya sebuah ilustrasi, gambaran tentang seorang tukang roti yang berjualan dengan kereta, ya seperti sepeda gitu ya. Lalu ada suara yang dibunyikan roti, roti, atau bunyi-bunyian ya. Roti, roti. Selama 1 bulan setelah dia berjualan, dia kembali kepada bosnya dan ngomong begini, "Pak, saya berhenti deh jadi tukang roti." Loh kenapa? Loh Bapak bilang, roti Bapak ini enak, banyak yang cari. Tapi setelah 1 bulan saya jualan, sedikit sekali Pak yang beli roti Bapak gitu. Lalu bos ini, bos yang sangat baik hati, dia kemudian berpikir, masa iya sih? Gini aja, minggu depan saya ikut kamu jualan. Akhirnya mereka berjualan berdua. Pegawainya di depan, dia di belakang. Dia memperhatikan bagaimana pegawainya ini berjualan. Setelah selesai, lalu si bosnya mendatangi pegawai tersebut dan mengatakan, "Saya tahu masalah kamu. Masalahmu adalah ketika engkau berjualan, suara yang memasarkan tentang roti yang kamu jual, roti itu terlalu besar, terlalu keras. Saya perhatikan ada banyak orang memanggil kamu, roti, beli roti. Tapi kamu tidak bisa mendengarkan karena suara di dalam tempatmu berjualan." Dan saya memikirkan, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, teriakan kita di dalam doa terlalu keras, sehingga membuat tuli telinga rohani kita. Kita tidak lagi bisa melihat dan mendengar Tuhan. Karena kita terlalu keras berteriak kepada Tuhan. Dan itu membuat telinga kita tuli. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ini kita sadar dan kita percaya. Seperti halnya Yesus. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia berdoa dengan tekun. Bukan semata-mata demi kepentingan dirinya sendiri. Dia berdoa yang itu saja. Artinya biarlah kehendakmu yang jadi. Biarlah kehendakmu yang jadi. Biarlah kehendakmu yang jadi. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apakah yang sedang Anda pikirkan hari ini? Kalau kita melihat di dalam catatan Kisah Para Rasul, maka ada sebuah kalimat yang sangat menarik di Kisah Para Rasul 5:41. Ketika mereka itu ditangkap oleh orang Yahudi karena memberitakan Injil, Rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, guys. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Wow. Di dalam kesulitan, penderitaan yang mereka hadapi, mereka tetap menemukan sukacita dan gembira. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa hidup yang kujalani bukan tentang aku. Aku jalani adalah tentang Yesus. Dan saat ini ketika kita mendengar dan melihat khotbah ini,
Mari kita renungkan sejenak, untuk apa saya bekerja, untuk apa saya berpacaran, untuk apa saya menikah, untuk apa saya menjaga studi saya supaya terus baik. Pertanyaan, untuk apa? Kalau nanti suatu kali kelak semua yang kita jalani akan kita tinggalkan. Maka Alkitab membawa kita untuk memikirkan ulang kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kalau Kristus Yesus sudah menebus dosaku dan dosamu, Dia sudah mati di atas kayu salib, tidak ada lagi alasan untuk kita tidak lagi hidup bagi Dia. Dan yang menarik adalah ketika kita hidup bagi Dia, semua penderitaan dan kesulitan pun kita bisa hadapi dengan apa? Dengan gembira. Why? Karena kita berdoa kepada Tuhan, dan di dalam doa kita mendapatkan kekuatan, pengharapan, sukacita. Karena kita tidak hanya ngomong kepada Tuhan, tapi pada saat yang sama Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan setiap perkataan firman yang diberitakan kiranya tidak lagi membuat kita berdiam diri. Doa adalah sebuah disiplin rohani yang membawa kita secara utuh untuk melihat bahwa ada banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur. Dan terutama dari semuanya adalah mengucap syukur karena aku sudah ditebus oleh Kristus Tuhanku. Dia sudah mati dan bangkit. Kubur yang kosong memberikan pengharapan buatku dan buatmu, bahwa sebab Dia hidup, maka aku pun akan hidup bersama dengan Dia. Apapun kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini teman-teman sekalian, kiranya firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kepada kita sekali lagi. Marilah kita tetap berdoa. Alkitab mencatat, tetaplah berdoa. Berdoa bukan hanya seperti jimat mengulang kata-kata yang sama. Berdoa adalah sebuah bentuk komunikasi kasih antara aku dan Tuhan. Dan di dalam doa aku mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Kadang-kadang kita terlalu banyak ngomong, sehingga Tuhan mau ngomong kepada kita udah gak bisa punya waktu lagi. Tidak lagi punya tempat untuk kita bisa mendengarkan firman-Nya.